Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Rehan Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fikri. Nama saya Iqbal. Saya Muhammad Eka. Saya Pina Benisi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Pokok materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian paragraf, yang kedua ada ciri-ciri dan fungsi paragraf, untuk yang ketiga yaitu syarat-syarat paragraf, yang keempat ada jenis dan contoh paragraf, dan yang terakhir yaitu pola pengembangan. Pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung ide pokok dan menulisnya dengan garis baru. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan alinea dengan paragraf. Nah, perbedaan alinea dan paragraf ini ada dua, menurut makna leksikal dan juga menurut makna gramatikal. Nah, kalau menurut makna leksikal ini, itu dia menurut definisinya atau menurut makna dari arti si alinea dan juga paragraf. Nah, kalau alinea ini adalah sebuah wacana yang dimana isinya itu suatu pikiran. Nah, kalau alinea dimulainya dengan garis baru, sama sebenarnya sama paragraf. Nah, kalau paragraf itu bedanya, kalau paragraf ini itu bagian dari suatu bab yang dimana itu adalah suatu karangan. Selanjutnya itu menurut gramatikal. Nah, kalau menurut gramatikal ini berdasarkan konteksnya. Nah, kalau berdasarkan konteksnya sebenarnya itu sama aja alinea dengan paragraf, yaitu sama-sama sebuah wacana yang dimulai dengan garis baru, tetapi juga harus memperhatikan suatu pikiran. Adapun ciri-ciri paragraf, yang pertama, kalimat paragraf biasanya menjauh ke dalam. Yang kedua, biasanya digunakan sebagai pikiran utama atau topik. Yang ketiga, kalimat selebihnya kalimat pengembang. Dan yang keempat, paragraf menggunakan kalimat penjelas. Sekarang ada fungsi paragraf, yaitu yang pertama mengembangkan gagasan atau ide yang berhubungan dengan suatu karya. Yang kedua itu menyusun ide tentang karya, dan yang ketiga membantu pembaca memahami isi dari suatu karya. Yang keempat yaitu mencurahkan suatu perasaan dan pikiran dalam suatu karya, dan yang terakhir yaitu menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup. Ada syarat-syarat paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan. Nah, sebuah paragraf tidak akan tersusun apabila tidak ada unsur penyusunan, yaitu gagasan utama, kalimat penjelas. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama, dan yang kedua kalimat utama, ketiga kalimat penjelas atau pendukung, dan yang terakhir konjungsi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan isi ceritanya. Nah, paragraf yang pertama yaitu jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini adalah paragraf yang isinya itu adalah sebuah cerita dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu ada paragraf eksposisi. Nah, kalau paragraf eksposisi ini kayak paragraf-paragraf di berita, di artikel-artikel berita yang isinya semua informasi sedetail mungkin gitu yang akan digunakan untuk pembaca. Selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Seperti namanya, paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang isinya tentang pendapat-pendapat orang. Nah, gimana yang isinya ini bisa meyakinkan orang lain tentang pendapatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya bujukan-bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Nah, kalau paragraf induktif ini lawan dari deduktif, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Yang terakhir yaitu paragraf campuran. Nah, kalau paragraf campuran ini kalimat utamanya ada di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf.
keempat ada analogi, kelima ada pola kausalitas, yang keenam ada generalisasi, yang ketujuh ada klarifikasi, yang keempat ada alamiah, dan yang kesembilan ada definisi luas. Di sebelah kanan saya ini ada kalimat yang acak. Mungkin kalian bisa menyusunnya sesuai dengan syarat-syarat dari paragraf yang sudah disebutkan tadi, yaitu kesatuannya, paduannya, sama kelengkapannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.